Jare kancamu sing dimaksud X2 itu apa? Kan di sini saya memakai manajemen pengembangan sumber dan media. Katanya ini sumbernya kalau bisa ini di apa? Biar lebih memudahkan sumbernya ini dihapus saja. Dia menggunakan yang media pengembangan. Penjelasannya menurut dok. Iya. Dan kamu puas dengan jawaban itu? Belum Pak. Nah, masih soalnya ini kan judul ini saya konsultasikan ke Pak Mul kemarin itu. Sama Pak Mul. Sama Pak Mul kan yang awalnya itu saya menggunakan yang kepala sekolah, katanya kalau kepala sekolah itu sudah terlalu banyak, akhirnya sama Pak Mul disarankan yang ini. Jadi yang harus diketahui itu logika penelitiannya itu kan. Sampai jaga mudah tertipu orang. Nah, golek di koyok yo koncone nerangno, padahal kan tidak tahu reason DRT atau alasan pemilihan judul itu atas dasar filosofis apa. Nah, misalnya logika-logikaan sarane dokter ambek sarane sing arek durung lulus S1 kan milih sing ndi? Dokter. Nah kan dokter kan. Dalam ini kan Pak Mul dengan segala banyak pertimbangan, dengan segala keilmuannya mengambil judul ini, tentu dia tidak sebagai ketua jurusan tidak mungkin akan memberatkan mahasiswa kan. Sama dengan itu, temanmu yang mengatakan demikian motivasinya apa? Sekedar ngomong kan? Tidak ada motivasi yang lain kan? Nah, jadi sampai menerima masukan itu boleh menerima masukan, tapi sampean harus menggunakan yang namanya common sense, masuk akal kan. Jadi ini judul ini sampean pertimbangkan dengan teman-teman sampean mungkin hanya sekedar pegar repote gitu kan. Pegar repote kok loro ngene padahal strategi penelitian itu banyak. Bagaimana mendapatkan data, akselerasi data itu ono. Nah, mungkin aja temanmu itu ribet karena pengalaman pertama. Gak ngerti belum teknik cara menggali data. Jadi ini membacanya satu kesatuan, sumber dan media pembelajaran itu satu kesatuan, bukan satu yang terpisah. Satu kesatuan. Jadi jangan dipisah. Ini bukan dua hal yang berbeda, tapi satu kesatuan. Jadi variabelnya tetap satu. Ini bacanya begini. Manajemen pengembangan SDM berbasis digital. Ini satu kesatuan. Nah, Lek sampean modul-modul ya manajemen siji, pengembangan sumber loro, pengembangan media telu kan ngono. Pengembangan tambah cara berpikir sampean. Ini satu kesatuan yang nanti penjelasannya dimasukkan dalam definisi operasional. Jadi yang saya teliti ini adalah manajemen pengembangan sumber dan media pembelajaran berbasis digital. Betul sampean berbicara tentang telur mata sapi, telur dewe, mata dewe, sapi dewe, kok iso nggak bisa kan, sama dengan ini. Jadi satu kesatuan, gitu. Tidak bisa dipecahkan konteksnya. Nah, paham ya? Jadi satu ini, variabel ini, ya, kita gunakan untuk mendapatkan output penelitian berupa kreativitas dari prestasi sekolah. Kamu jawab sih mas, WA nih. Kita ngene. Itu kan WA. Oh. Alarm makanya chat kemudian. Secara sederhana, kita itu meneliti bagaimana pengembangan sumber media ini bisa satu sisi meningkatkan kreativitas, dua prestasi siswa. Benar toh? Secara logika kan bisa ditebak dalam ceritanya ini. Kayak aku mengembangkan media pembelajaran, siswa itu pada akhirnya nanti kan kreatif dan berprestasi. Lalu ada ceritanya. Kan sederhana kamu ngono. Apa nih sing akeh? Coba karena sama ini jurusan manajemen, maka cara melihatnya dengan cara melihat orang manajemen.
bukan cara melihatnya sebagai seorang guru. Kalau jurusan PAI misalnya atau PGMI ya, kan ini berarti kan dikondisikan bahwa manajemen ini dikembangkan oleh guru kan. Nah, ini bisa siapa saja. Bisa tim kurikulum, bisa gurunya, bisa satu kesatuan dengan muridnya. Yang terpenting langkahnya langkah manajemen, bukan langkah pembelajaran, bukan penerapan pembelajaran. Oh keliru, ini implementasi pembelajaran kan bukan itu. Nah karena ini di depan itu sudah ditegaskan manajemen, maka nanti ya dilihat perencanaannya seperti apa, siapa yang dilibatkan dalam siapa saja, yang dilibatkan itu siapa saja. Satu guru, mungkin siswa tidak ngomong, biar kemudian sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin juga wakil kurikulum sebagai orang struktural yang mengurusi hal ini, ya kan? Atau mungkin juga alumni misalnya yang punya pengalaman dan sebagainya. Lalu bentuk perencanaannya seperti apa? Ya, bisa secara formal, nanti ada teliti di SMA Negeri 2 ini ada nggak? Ya, seminar atau workshop atau FGD atau rapat yang membahas tentang juknis. Nah, kalau nggak ada juknis artinya komitmen atau isu manajemen pengembangan sumber media pelajaran digital ini siapa yang memulai, mempelopori siapa? Apakah ini bagian dari tradisi yang sudah bertahun-tahun ataukah ini barusan saja karena merespon COVID-19 misalnya? Ceritakanlah di perencanaan ini. Ada nggak semacam grand design? Grand design itu kayak sebenarnya ini insidental itu tiba-tiba ada, ataukah memang kebijakan resmi dari SMA Negeri 2 Nganjuk? Kalau resmi tentu dituangkan dalam bentuk dokumen. Nah, dokumen, entah itu dokumen KTSP, entah itu dokumen yang setara dengan KTSP, entah itu dalam bentuk modul. Nah, dari segi perencanaan pengembangan sumber media digital ini untuk jangka pendek atau jangka panjang? Panjang ceritanya ini, ngomong perencanaan. Biaya berapa pendanaannya, pembiayaannya itu ditanggung siapa, gurunya sendiri apakah sekolah apa 50-50, kan kita nggak tahu. Iya kan lagi kali ini gimana kok manajemen kan itu tadi melihat dari segi keuangan, dari segi administrasi kan dari segi konten. Tuh satu masih ngerti gambarannya kan ya. Berarti ya gambarannya. Nanti kalau dibuat fokus penelitian pengurusan masalah ya, bagaimana langkah perencanaan ya kan, dalam pengembangan sumber ini, pengembangan sumber ini, langkah baik itu langkah operasional. Saya baca tipe-tipe perencanaan itu kan macam-macam. Perencanaan jangka pendek seperti apa? Nah, apakah ini masuk juga dalam restra di sekolah itu? Restra itu kan rencana 5 tahun, rencana jangka menengah ya. Apakah pihak sekolah itu misalnya ya untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sana memasukkan nggak pengembangan sumber dan media pembelajaran ini sebagai salah satu item unsur dalam peningkatan unsur-unsur yang dibenahi dalam peningkatan mutu pendidikan pembelajaran di sana itu ini masuk nggak dalam restra mereka? Kalau masuk berarti kan ini jadi hot issue, jadi salah satu topik yang memang perlu diteliti secara lebih sesama.
Atau kalau memang nggak masuk ya, karena yang dipikirkan namanya sekolah itu kan macam-macam toh. Pengembangan mutu kan nggak hanya satu tuh. Mungkin kurikulum, mungkin gurunya, mungkin sarpras. Ini kelupaan nggak dimasukkan. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau memang nggak masuk dalam kebijakan sekolah, ya ini harus ini perintah ini untuk kemudian menyuarakan, memainstreamkan itu menjadi arus utama agar nggak kelupaan sekolah itu bahwa media belajar ini juga penting. Karena tanpa adanya sumber dan media pembelajaran, apalagi di era COVID-19 ini susah. Pembelajaran yang efektif, yang efisien, apalagi dengan cita-cita ingin membangun kreativitas dan siswa ini suatu yang absurd. Hanya latar belakangnya dibangun seperti itu. Berarti untuk latar belakangnya itu nanti meliputi dari manajemen sumber dan medianya. Cara berpikirnya gini. Bayangkan kamu itu kepala sekolah. Nah, bayangkan jika gurumu, anak buahmu nggak punya media pembelajaran untuk anak didikmu, apa yang kamu lakukan? Argumentasi apa yang kamu lakukan? Ya itu loh, di latar belakangnya. Jadi cara berpikirnya jangan menghafal, kamu menghafal. Posisikan tulisan ini kamu sebagai kepala sekolah. Ono masalah besar di sekolah itu, yaitu belum bisa menghasilkan media pembelajaran yang berporos kreativitas dan prestasi siswa. Kalau sekedar pengembangan media di sekolahnya juga banyak, tapi dengan target membangun kreativitas, membangun prestasi, ini dua hal yang sulit. Bayangkan alasan apa yang kamu buat sebagai kepala sekolah agar dapat dana dari pemerintah misalnya, ya itu latar belakang. Ya pewujudan itu. Apakah gurunya dibiarkan sendiri kayak Neo Dewe tak urusan misalnya. Nah makanya itu latar belakang itu. Jadi awakmu memarketingkan latar belakang itu memarketingkan isu yang kamu buat. Apa kok ini penting? Nulisnya ngono. Nulisnya nalar melawan bahwa seakan-akan dirimu adalah kepala sekolah, banyak persaingan dengan sekolah-sekolah yang lain. Sekolah-sekolah yang lain media pembelajarannya sudah 5.0 misalnya, sudah lebih maju. Saya melihat di sekolah saya ini kalau tidak ada pengembangan media pembelajaran ini, satu sisi siswa semakin menderita pembelajarannya kurang maksimal, ditunjang dengan pembelajaran yang tidak menarik, akhirnya mereka tidak kreatif. Dua, tidak ada media, akselerasi belajarnya menjadi menurun dan prestasinya menjadi down. Jadi ya latar belakangnya itu ya, latar belakang yang merespon COVID misalnya ya, merespon COVID bahwa di tengah pembelajaran tatap muka ini kan masih sangat sulit dilakukan secara penuh, maka perlu ada terobosan-terobosan, terutama dalam aspek pengembangan sumber dan media pembelajaran. Mengapa digital? Karena digital itu merupakan salah satu cara yang paling optimal untuk menghilangkan waktu dan ruang. Nah, sehingga kemudian tanpa harus bertemu pun cari tuh katanya merespon dalam pembelajaran ya. Tuh dua ya, optimalisasi pembelajaran. Nah, ide kreativitas dan prestasi ini dari dirimu atau dari Pakmu? Kalau yang kreativitas sama prestasi ini awal dari saya, Pak. Oke. Sudah tahu definisi kreativitas? Kalau dari saya lebih cenderung itu
meningkatkan bakat. Ngawut itu salah sama. Nah, ini gak ilmiah. Jadi ini Mas, jadi yang ini berhadapan dengan dokter, berhadapan dengan orang-orang yang gaya berpikirnya bukan seperti teman-teman kita yang syukur ngomong kemudian terima, tidak seperti itu. Ketika kita nanti ujian dan sebagainya, yang kita lawan kan minimal orang yang bergelar S2, ya kan, dan pengalaman mengajarnya banyak. Kalau dengan jawaban seperti itu, tentu mereka tidak puas, kan gitu. Oh, selama 3 tahun dididik nggak ada satupun, ya kan? Jadi ini Mas, teman harus benar-benar paham. Nanti yang dimaksud kreativitas ini bagian dari berpikir tingkat tinggi, berpikir high order thinking skills, berpikir tingkat tinggi. Nah, orang kuliah, orang sekolah, yang paling tinggi nilainya itu ya kreativitas atau seni. Paling tinggi orang belajar itu seni. Yang paling rendah itu C1. C1 itu knowledge, pengetahuan, hanya sekedar tahu. Bukan definisi, jelaskan pengertian ini. Itu C1. Hanya mengulang kembali itu C1. Gak perlu kuliah, karena Mbak Google sudah menyediakan itu. Kalau gelombang 1 sampai Agustus. Level belajar yang nomor 2 sebelum C6 ini, level nomor 2 ini namanya comprehension, memahami, membandingkan definisi ini dengan definisi ini, selama 18 hari profesional, melihat perbedaan definisi ini dan definisi ini. 16 hari. Level yang ketiga ini namanya aplikasi, menerapkan konsep-konsep definisi itu, entah dalam bentuk makalah, entah dalam bentuk tulisan, mencoba menjawab soal yang diberikan dengan definisi-definisi tadi. Yang keempat, ini analisis, melihat kelebihan dan kekurangan sebuah definisi tadi, ya kan? Melihat kekurangan kelebihan, kemudian menyatakan pendapat bahwa definisi ini lebih unggul daripada sebelumnya. Yang kelima C5, ya. C5 ini sintesis, menyatukan berbagai macam teori, Al-Quran dan sebagainya, mengintegrasikan sehingga melahirkan yang namanya C6, kreativitas. Jadi berpikir tingkat tinggi. Lah wujud kreativitas bisa dalam bentuk produk, bisa dalam bentuk mindset, pemikiran, bentuk sikap. Nah, nanti tantangannya dalam penelitian ini, kalau ditagih wujud bentuk kreativitasnya apa? Kalau nilai itu bukan kreativitas, peningkatan nilai itu bukan kreativitas, peningkatan bakat itu bukan kreativitas. Kosakata dalam bidang pengembangan media berbasis digital harus kita asing, ya karena itu yang menjadi objek kuliahnya. Suka nggak suka, mau nggak mau juga harus tahu, dipaksa tahu. Jadi makanan sehari-hari. Soalnya nanti jalan ceritanya sama yang menentukan seperti ini. Mau dibawa kemana? Jalan ceritanya ini selama 100 halaman ini mau dibawa kemana? Kalau saya aja nggak tahu, apalagi orang lain. Nah makanya kan kono. Sing nulis saya bingung apa meneh sing maca kan kono. Jadi tugasnya minggu ini harus itu tadi, minimal ngerti setiap kata, maksudnya dan teori yang mendukung dari judul ini. Ini namanya landasan filosofisnya dibangun. Soalnya itu sebagai arsitekturnya Mas. Kalau zaman nggak nomah gak ngerti lawange piro, jendelane piro, fotone piro, gedenge piro. Nah, engko akhirnya kan bego. Tukang itu bingung bangun tuh kan di apa maksudnya?
Jadi ya tadi ini ya dimulai dari konsep manajemen ya, manajemen pengembangan sumber ini harus ada satu tokoh yang akan mengikuti, tokoh besar, baik itu dalam ilmu manajemen, perspektif ilmu manajemen siapa yang menggunakan ketika meneliti ini. Apa maksudnya? Berarti mengambil apa? Salah satu tokoh untuk Yang besar. ini. Kalau Iya. Misalnya gini, ngomong Islam terkait dengan ibadah itu ada 4 mazhab besar. Tapi sama dengan manajemen itu. Manajemen itu juga satu ilmu yang besar. Banyak tokoh di sana. Ambil satu tokoh yang terbesar yang terkenal, bereputasi untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam itu. Gampangannya ya ibaratkan ini ajaran Islam mau pakai mazhab siapa? Kan gak bisa gak bermazhab. nggak bisa. Lah makanya itu kan ya, makanya itu mau ada manajemen yang ngono itu. Tokoh manajemen yang kemudian dikenal punya penjelasan hebat dalam bidang pengembangan sumber atau media pembelajaran. Kalau tidak ketemu yang mendekati tema ini, manajemen pengembangan TIK kan, Ya TIK. hampir yang mirip dengan itu kan, nah itu nggak apa-apa, nanti diadopsi. Oh berarti kalau apa? Manajemen pengembangan medianya itu seperti itu aja kayak kan? Iya. Manajemen pengembangan media Induk teorinya kan TIK. TIK. Iya, pengembangan TIK sebenarnya kan ngomongnya. Spesifiknya apa? Sumber dan media pembelajaran bahasa digital. Paham? Jadi ada teori Indo, teori besar Indo. Sama dengan kreativitas ini, banyak teori kreativitas. Pakai teori siapa? Dari berbagai macam teori kreativitas itu pakai teori siapa? Agar genap. Karena yang saya maksud kreativitas ini bukan bukan kreativitas yang liar, tapi dari perspektif tokoh ini. Yang tokoh ini itu memiliki kesamaan dengan kondisi yang ada di zaman negeri Tulang mengistilahkan karakter sistemnya. Maksudnya ya. Nah itu gunanya teori. Kalau nggak ada teori nanti kita nggak bisa mengevaluasi sejauh mana skripsi ini berhasil atau tidak, mengatasi pakai apa gitu. Sama dengan prestasi tadi, prestasi juga perspektifnya siapa. Jadi ada 3 teori kan yang harus dikuasai. 1 manajemen TIK, 2 universitas. Itu kenapa penting? Karena itu sebagai peta guideline kita. Saking adanya nggak ngerti arahnya kemana ini kan. Ini jajangnya penelitian ini maunya kemana sih? Kalau sudah diketahui teori, nanti teori itu yang memandu kita ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Membangun jalan ceritanya. Program bangun rumah, oleh luasnya 36 meter persegi, berapa pintu, berapa bata, berapa tackle-nya, nah itu teori. Yang menjelaskan itu. Jadi kalau aku udah standar ya. Nggak dewe, tekun gawe. Yo gak jelas saya kan. Nggak ada target kan. Nah, ini nanti ketika diuji dosen ini ngomong ini, dosen ini ngomong ini, bingung dewe. Gak apa sabar step by step. Sebab ini sudah menguasai teori, sudah tahu, nanti tulisan itu akan bisa menyelaraskan. Tapi les teori gak ada, mau tulisnya bingung. Soalnya gak dong sih itu ngomong no. Awalnya juga seperti itu Pak, belum terlalu mengetahui bagaimana pengembangan teori seperti itu. Nah makanya ini sekarang kita sedang menerjemahkan teori dalam makna yang lebih konkret, tulisan. Jadi fungsi teori itu ada 2 dalam penelitian. 1 menjelaskan fenomena yang kita teliti. Seberapa pentingnya penelitian itu dijelaskan oleh teori yang kita gunakan. Ya bisa aja. Maksudnya begini. Ketika kita nembak cewek,
Cewek itu kan mintanya dicintai. Makna cinta itu macam-macam di kalangan cewek. Ada yang dikasih bunga, ada yang kasih uang, ada yang dikasih perhatian. Nah, itu kalau nggak ada teorinya kan susah kita menebak ini maunya apa. Nggak sistematis. Agar kita tahu perilaku cewek yang kita taksir itu benar-benar cinta kepada kita. Nah, ini kita menggunakan makna cinta yang apa? Yang simbolik, bunga, perhatian, SMS, chat, didatangkan setiap hari, atau cinta yang material, dikasih uang, dikasih rumah, atau kombinasi, atau didoakan, diselawati, diberikan cara spiritual. Nah kan macam-macam teorinya itu kan, nah, mana yang lebih tepat kan begitu. Mana yang lebih dominan, mungkin semuanya, tapi yang dominan uang dulu, baru cinta, perhatian, didoakan spiritual, atau ke spiritual itu yang lebih dominan. Nah itu kita teliti kan, sama dengan ini. Nah, yang kedua kan terkait dengan bagaimana pelaksanaan ya, manajemen pelaksanaannya ya. Yang ketiga mungkin terkait dengan dampak dari manajemen pengembangan ini terhadap kreativitas dan prestasi siswa. Berarti itu nanti masuk kepada fokus penelitiannya, Pak? Apanya? Yang dampak sama itu. Iya. Jadi yang untuk anak satu ini ya penelitiannya ya kalau yang S1 fokus penelitiannya ya terkait dengan proses perencanaan dan pelaksanaan ya. Yang kedua terkait dengan dampak atau efek. Di sini aja cukup. Nah. Terus kenapa demand? Apa tidak di SMA? Nah ini juga harus bisa menjelaskan alasan pemilihan lokasi kemudian. Kenapa Kak Diman? Karena saya alumni dari sana sehingga membuat memudahkan. Yang lebih ilmiah lagi. Kalau itu kan alasan emosional ya. Ya gini, jadi alasannya kemenarikan dan keunggulan dibandingkan sekolah yang lain yang hanya dimiliki oleh Mantua Anjung. Nah, misalnya dibandingkan dengan madrasah yang lain, madrasah ini memiliki prestasi dalam bidang ini, dikenal mempunyai melahirkan tokoh-tokoh alumni. Dari hasil survei awal peneliti, kebanyakan gurunya memiliki paham IT yang bagus apakah tidak, misalnya itu. Jadi ada survei awal, bukan karena calon istri saya di sana, nah, itu kan dekat dengan rumah, ngirit biaya, nah, itu kan alasan kemiskinannya seorang peneliti. Kekiriannya seorang peneliti kan gitu. Itu disimpan untuk alasan subjektivitas, tapi kan ini dibuat objektif, Pak. Nah, dibuat objektif itu harus alasan keunikan dan kemenarikan yang sekolah lain tidak memilikinya. Ya atau berangkat dari tadi itu ya, dari need assessment. Need assessment itu analisis kebutuhan ya. Bahwa di sana tingkat literasi digital guru masih rendah. Padahal sekolah maju, misalnya begitu. Masih banyak guru yang gaptek. Padahal sekolah ini berprestasi, dibuktikan dengan ini. Kalau kemudian tidak didukung dengan media pembelajaran berbasis digital yang baik, nanti dikhawatirkan prestasinya menurun, kalah pamor dengan sekolah lain. Nah, kan lebih ilmiah Mas. Data survei awal. Sampai melakukan observasi awal. Ini kan lebih ilmiah daripada alasan dekat dengan rumah, calon istri saya di sana. Itu ya sekilas ya. Nanti sampean tugas sampean. Yang pertama ini memahami konsep manajemen pengembangan. Nah ini sampai pemilihan lokasi di sini. Di apa-apa dan itu mesti nanti akan kalau nggak muncul di ujian proposal skripsi, muncul di ujian skripsi. Mesti ini, Pantuan Nganjuk. Kenapa kok manajemen pengembangan sumber dan media pembelajaran berbasis digital bukan manajemen pengembangan gurunya? Alasan terpenting apakah
yang kemudian mengharuskan kita harus memilih manajemen pengembangan sumber media pembelajaran ini dibandingkan manajemen pengembangan siswanya, pengembangan SDM, dibentur-benturkan seperti itu. Paling tidak akan membantah statement dari dosen penguji. Pengembangan sumber media pembelajaran ini penting untuk demand 2 lanjut karena 5 hal. Sebutkan, berdasarkan data teoritik, berdasarkan data observasi yang dilakukan, didukung dengan teori ini mengatakan, itu. Sehingga kalau dari judulnya sudah meyakinkan, ya orang nggak nguber lagi, sudah percaya bahwa isinya juga menggambarkan dari judul tadi. Tapi kalau ditanya judul aja sudah nggak meyakinkan, orang sudah ilfil kan, wah ini kok kalimat pertama nggak meyakinkan, nah udah kan mesti ngomong, akhirnya rasa-rasa enggak. Nah sekalian aja didonkan sekalian. Itu psikologi dosen itu kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi, terus begini mas. Nah, agar kemudian dosen penguji itu senang dengan performa tulisan kita, itu minimal ya di sini itu ya 6 sampai 8 referensi. Satu ini kan jangan malas-malas arek kan, di setiap paragraf ada referensinya. Pendidikan dalam proses membentuk pribadi manusia menjadi lebih baik, ini katamu atau kata orang lain? Kata orang lain. Kata orang lain. Ini namanya plagiasi. Plagiasi bisa dituntut 6 bulan penjara. Kalau orangnya serius misalnya. Kan eman-eman. Nah, jadi nggak sama gak bisa nulis sih. Pertama kutip aslinya, buat terus komentari dengan kalimat sendiri. Saya isone, baru nanti saya koreksi. Jadi syarat keilmuan itu wajib dicantumkan. Lah ngene seakan-akan tulisanmu dhewe. Paham ya? Jadi ini tugas sampean mengumpulkan dan menulis tentang satu manajemen TIK ya, TIK atau pengembangan media ya, digital. 2, tentang kenapa anak itu harus kreatif. 3, kenapa siswa itu harus berprestasi di tengah pandemi. Nanti sampai menemu referensi ini bisa disebar, diecer. Referensi ini diecer di latar belakang kajian pustaka. Jadi jangan hanya di kursus di kajian pustaka, nanti diajar aja. Jadi kalau setiap halaman ada referensinya, mari. Nah sekarang cara nyarinya ini, setiap kata dalam judul kita itu memiliki konsekuensi. Prestasi misalnya. Karena ngomong prestasi ini kan secara global ya. Padahal definisi ngomong prestasi itu ada akademik, ada non akademik, ada prestasi olahraga, ada wanu. Yang tahu kondisi real di SMA Negeri Duangannya kan sama. Nah, nanti juga dijelaskan bahwa media pembelajaran ini hanya bisa meningkatkan prestasi pada aspek tertentu. Tidak secara keseluruhan. Tidak, dibandingkan dengan data. Nah, kita review kembali judul ini ya. Nah, mengapa kok menggunakan kata pengembangan?
tepat masuk dari pengembangan ini. Mau dhewe. Ono sing materi ono beberapa. Jadi sampean nanti ketika ujian proposal itu setiap kata ini harus bisa menjelaskan. Kayak belajar Nah, pengembangan ini bisa ya, menjadikan nilai lebih dari sesuatu. ada menunya. Jadi lebih baik, Ya apa? lebih Sore ya. Nah, ada. Hah? Oh, kan sih wis kae. Sekarang iki. Iya. Gak apa-apa. Jangan iklan nih, iklannya weteng kok. Jadi ada istilah tumbuh dan berkembang. Ya. Tahu bedanya tumbuh dan berkembang? Tunggu dari awal lahirnya. Baru. Nah, Ya, dhisik kan tumbuh sing tahun ini kok ono sing dalam konsep psikologis itu terkait dengan fisik. 6 KB. Tangannya semakin panjang, jangkauan tangannya bisa menyerang, itu tumbuh. Berkembang itu terkait dengan fungsi-fungsi kualitatif. Mikirnya lebih jero. Kan otak kan nggak berkembang lagi kan? Ya. Nggak tumbuh lagi tapi kan berkembang, bisa menjawab. Makanya semacam ini pengembangan ini terkait dengan peningkatan fungsi-fungsi dari sumber dan media yang lebih tajam lagi. Ternyata maksudnya apa? Sumber dan media pembelajaran berbasis digital ini itu tidak hanya untuk mencapai target pembelajaran dalam SKKD, tapi dinaikkan fungsinya untuk menciptakan kreativitas dan prestasi siswa. Jadi tidak sekedar menjawab tuntutan RPP atau silabus. Tahu RPP silabus? Pernah dengar? Sudah pernah. Apa? SPP rancangan pembelajaran Ya, singkatannya kalau HW. Ya. Jangan sampai kalah dengan persoalan-persoalan mendasar. Jadi tadi ya, makanya konsekuensi dengan menggunakan kata pengembangan ya, melampaui target dari RPP yang ditekankan ini ya, kita melampaui silabus yang digagas oleh guru ya. Kalau RPP rencana pelaksanaan pembelajaran di setiap kali pertemuan, kalau dalam satu semester namanya silabus. Kalau rencana pembelajaran selama satu semester namanya silabus. Kalau rencana pembelajaran per pertemuan namanya Oke, siap. ya. Wow. Berbasis digital, wujudnya apa? Berbasis digital. bisa menggunakan audio, Oke, bisa identitas saya dosen PNS SKI. menggunakan aplikasi Bukan menggunakan bisa, harus jelas. Nah, bisa kan berarti awam musik baru apa? Ya enggak? Ini sudah konkret, nah, mau ngapain? Bukan lagi nanti saya lihat dulu Pak di SMA Negeri 2, oh nggak bisa, oh, sudah di SK kok. Jadi sebagai seorang arsitek dalam proposal itu harus tahu yang aku bangun omah, wes ngerti lawangnya piro, jendelanya piro, berapa bata yang saya butuhkan untuk bangun rumah saya, berapa luasnya, kan begitu. Sama dengan ini harus dipastikan, gak bisa nunggu. Nanti kalau nunggu nanti itu namanya fiktif. Dan ketika nanti ditagih lagi, wah berubah lagi, kan nggak ada jaminan. Nah, harus dipastikan Mas. Platform digital apa yang dikembangkan? Ya, ngerti platform? Nah, sampean itu harus nggak asik dengan meneliti media pembelajaran berbasis digital, platformnya nggak ngerti kan kebacut. Jadi ini mau nganjuk ya. Tapi lo ceret pace gak ngerti kebacut itu, ngono lho ceritanya. Nah, seperti itu
ilustrasinya itu. Berarti dia butuh ngomong Nganjuk, ngomong cara pacil gak ero. Kayak ngono lah kamane. Gondang ya gak ngerti, padahal kan sudah wilayah Nganjuk kan. Nah, seperti itu. Aslinya Nganjuk. Iya. Nah, itu jadi kosakata dalam bidang